Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih mengenai teks prosedur. Pada hari ini kita akan belajar macam-macam teks prosedur. Ya, jadi mohon maaf di sini ya ada iklan. Ya, jangan hiraukan iklannya, tetap fokus untuk belajar. Oke. Ya. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Teks ini berisi langkah-langkah yang sederhana, umumnya terdiri dari 2 hingga 4 langkah. Contohnya, prosedur mengoperasikan setrika, menyalakan komputer, dan menyalakan TV. Jadi di sini pun ada contohnya juga, membuat keranjang dari koran bekas. Itu deh ya. Jadi untuk teks prosedur sederhana dia berisi cuman 2-4 langkah. Jadi tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu susah ataupun ribet ya. Yang kedua ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah yang setiap langkahnya berkaitan dengan langkah lainnya. Contohnya prosedur pembuatan KTP ataupun mendaftar sekolah. Berikut contoh teks prosedur kompleks. Ya, di sini ada contoh dari teks prosedur kompleks: mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Nah, ya bisa kalian lihat ya di sini contohnya banyak kan? Itu dia. Jadi langkah satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Jadi tidak ada yang tidak berkaitan. Dan biasanya untuk teks prosedur kompleks dia terdapat lebih dari 4 langkah. Jadi ini dia contohnya, bisa kalian lihat ya. Itu dia. Baik, selanjutnya kita akan belajar struktur teks prosedur. Jadi di sini yang pertama pengantar ataupun buka. Ya. Teks prosedur umumnya diawali dengan judul yang merupakan inti dari kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan bagian pengantar berupa kalimat integratif sebagai pembuka teks sebelum ke topik yang dibahas. Pada bagian ini juga dijelaskan tujuan dari pembuatan teks prosedur atau hasil akhir yang akan dicapai. Jadi itu dia. Yang pertama, sebelum kalian membuat sebuah teks prosedur, ya kalian harus tahu dulu strukturnya itu bagaimana. Jadi di sini yang pertama strukturnya pengantar ataupun buka, tadi sudah saya jelaskan. Baik, selanjutnya material ataupun bahan-bahan. Pada bagian ini berisikan bahan-bahan, alat atau material yang digunakan dalam kegiatan ataupun membuat sesuatu. Contohnya dalam membuat teks prosedur, membuat makanan. Ya, jadi kalian harus siapkan dulu bahan-bahannya apa, peralatannya apa. Jadi begitu kalian ingin membuat sebuah teks prosedur ataupun kalian ingin mengikuti sebuah teks prosedur, nah jadi kalian nggak kecarian lagi. Itu dia ya. Selanjutnya ada langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Tahapan ini harus dilakukan dengan cara runut dan tidak boleh ada tahapan yang terlewat ataupun tertukar. Jadi untuk langkah-langkah ini harus kalian ikuti ataupun kalian rincikan dengan sejelas-jelasnya. Jadi tidak ada nanti yang tertinggal. Misalnya kalian ingin membuat kue, kalian di situ lupa untuk menaruh tepung ataupun menaruh telur. Nah, jadi nggak jadi kuenya ataupun outputnya, tujuan akhirnya itu tidak tercapai. Itu dia. Jadi usahakan dalam membuat teks prosedur kalian harus detail, jangan sampai ada bagian yang terlewat. Selanjutnya simpulan. Setelah selesai melakukan kegiatan sesuai tahapan, di akhir teks prosedur kalian dapat membuat simpulan kegiatan. Bagian ini merupakan kalimat ataupun paragraf yang menjelaskan hasil yang didapat setelah melakukan setiap langkah kegiatan. Pada bagian ini juga terdapat saran dan tanggapan penulis terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Jadi itu tadi materi kita pada hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar dan jangan lupa juga selalu beribadah dan jangan lupa tetap jaga kesehatan.
Ya, mungkin sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.